Gadis kecil itu menyelamatkan nyawa Putri Duyung. Putri Duyung setuju untuk membantunya memenuhi dua permintaan. Gadis kecil itu ingin menjadi Putri Duyung seperti dia, dan bantu mereka yang merilis film ini untuk mendapatkan keberuntungan. Tapi setelah Putri Duyung mendengar permintaan ini, tidak ada reaksi. Menyelam ke dalam air, gunakan sihir untuk membawanya kembali ke tempat tidurnya. Dia tidak menyangka Putri Duyung akan menipunya. Ali marah. Keesokan harinya dia ingin mencari dan berbicara dengan Putri Duyung. Tapi saat ini, tiba-tiba terjadi badai, hujan deras. Ketika air hujan jatuh ke tubuh Ali, tiba-tiba muncul banyak sisik ikan berwarna kuning. Kakinya juga berubah menjadi ekor seperti Putri Duyung. Melihat dia telah berubah menjadi Putri Duyung, dia menyadari bahwa Putri Duyung tidak menipunya. Dia melompat ke air dan kemudian terbang kembali ke udara. Nikmati berenang di air. Tapi dia tidak tahu adegan ini tepat waktu untuk dilihat oleh dua anak. Mereka mengambil gambar dan mempostingnya secara online. Segera semua orang pergi ke tepi sungai untuk memeriksanya. Ali tidak ingin identitasnya diketahui, sementara orang tidak memperhatikan untuk naik ke pantai. Tapi dia tidak menyangka, tidak ada cara untuk kembali ke kaki lamanya seperti semula. Hanya bisa merangkak pulang. Tapi dia menemukan dua adik laki-lakinya sedang menonton video Putri Duyung dengan ibu tirinya. Sementara mereka tidak memperhatikan, merangkak ke tempat tidurnya, tutupi buntut ikannya dengan selimut. Ibu tirinya yang membencinya, kini memiliki kesempatan bagus untuk mengusirnya dari rumah ini. Dia dengan marah membawa kedua putrinya ke kamar, ke sisi tempat tidurnya. Saat dia berbalik langsung, dia menarik selimutnya, ingin mengekspos buntut ikan di depan semua orang. Mereka bertiga berhasil menarik selimut. Gadis kecil itu memandang buntut ikannya. Kali ini berbahaya. Berita bahwa saya berubah menjadi Putri Duyung akan diungkapkan kepada semua orang. Gadis itu jatuh ke sungai. Seluruh tubuhnya muncul sisik ikan kuning, dan segera berubah menjadi Putri Duyung. Dia awalnya adalah gadis yang lembut. Suatu hari dia menyelamatkan Putri Duyung. Putri Duyung, yang ingin membalas budi, menyetujui keinginan Ali untuk menjadi Putri Duyung. Dan bantu yang suka film ini semoga selalu rejeki. Namun Ali tidak mengetahuinya, setelah berubah menjadi Putri Duyung, begitu bertemu air, dia langsung menjadi Putri Duyung. Dia berpikir jika seseorang melihat Putri Duyung cantik seperti ini di siang hari, dia akan memaksanya untuk menikahinya. Jadi dia berenang ke laut, tetapi tidak menyangka akan berada di air tepat pada waktunya untuk ditemukan oleh para nelayan. Beberapa orang mengira itu adalah ikan besar, menyebarkan jaring untuk menangkapnya, kemudian membawanya ke pantai. Sementara orang banyak tidak memperhatikan, Ali bersembunyi di taman. Tapi dia terlihat oleh penjual ikan. Pria itu melangkah maju, meraih ekor ikan itu dan menariknya ke belakang. Ingin membuat daging. Untungnya, sang istri datang tepat waktu, mengira sang suami mencuri, meraih telinganya dan pergi. Gadis itu baru saja melarikan diri. Ali pun menyadari bahwa identitas Putri Duyung ini juga akan merugikan dirinya sendiri. Ali pergi mencari gadis yang membantunya berubah menjadi Putri Duyung. Dia menginginkan kemampuan untuk menukar dua identitas ini. Putri Duyung itu berkata bahwa hanya Ali yang bisa melakukan 81 perbuatan baik untuk mendapatkan kekuatan itu. Saat berubah menjadi Putri Duyung, cukup tutupi ekornya dengan kain untuk kembali menjadi manusia. Ali segera menemukan sehelai kain dan meletakkannya di ekor ikan itu untuk kembali ke wujud manusia. Pada saat yang sama, Putri Duyung lainnya menyelamatkan dua anak dari tenggelam. Tapi dia tidak tahu, perbuatan baik ini membahayakan dirinya. Segera berita Putri Duyung di sungai menyebar kemana-mana. Penduduk desa ingin melihat Putri Duyung. Mereka berkumpul ke pantai untuk melihatnya. Tangkap Putri Duyung dan bawa ke pasar untuk dijual. Penduduk desa, yang ingin melihat Putri Duyung, menciptakan peluit menggunakan gelombang ultrasonik. Benar saja, suara itu membuat kepalanya sakit. Putri Duyung tidak tahan lagi dan berenang ke permukaan. Penduduk desa melemparkan jaring mereka untuk menangkap Putri Duyung, menariknya ke darat. Dia tidak berani berenang di air. Kelompok itu ditemukan lagi, ingin mengambilnya kembali menjadi istrinya. Ali mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan ratu. Menarik perhatian orang lain. Orang-orang yang menebarkan jala ke tengah laut mengira mereka akan mempunyai istri lagi. Tapi jaringnya kosong. Penduduk desa hanya harus kembali. Ali kemudian berenang ke sisi ratu. Saat ratu melihat Ali, dia merasa sangat bersalah. Sebagai gantinya, dia memenuhi keinginan Ali untuk menjadi Putri Duyung. Dan bantu yang suka video ini semoga selalu rejeki. Ratu merasa buruk bagi Ali untuk menjadi Putri Duyung. Ratu lalu memberitahu Ali, kini penduduk desa mengetahui identitasnya. Ali hanya bisa mencapai 81 perbuatan baik.
Dengan demikian, dimungkinkan untuk bertukar antara manusia dan Putri Duyung? Memang ketika Ali menyelamatkan Ratu, setelah kembali ke rumah, ia berhasil mengelupas 3 sisik. Ali merasa berbuat baik akan mendapat pahala. Tanpa diduga, ibu tiri di luar menemukan bahwa lantainya penuh dengan air. Dia mengambil air dan mengendusnya. Terdeteksi di dalam air ada bau amis ikan. Dia memiliki pikiran yang menakutkan. Dia memanfaatkan Ali yang belum berwujud manusia. Tiba-tiba, pintu kamar mandi terbuka. Ali melihat buntut ikannya terlihat oleh ibu tirinya dan panik. Langsung bilang ini pakaian murah. Tapi ibu tiri menginginkan bukti dan menarik ekor Ali. Gadis itu menjerit kesakitan. Dia mendapati dirinya tidak dapat menarik ekornya keluar. Ekor ikannya juga memiliki bau yang sangat amis. Dia menyadari bahwa Ali sebenarnya Putri Duyung. Dia ingin pergi memberitahu tubuh Putri Duyung Ali, memberitahu laki-laki yang belum menikah di desa. Ali melihat ini dan segera menangis dan memohon ibu tirinya. Mohon padanya untuk tidak mengungkapkan ini. Namun kini air mata Ali tiba-tiba berubah menjadi mutiara besar. Ibu tiri tidak percaya mutiara yang melihat warna ini adalah yang asli. Dia menemukan cara untuk membuat dirinya kaya. Dia pergi mencari pemilik inspeksi permata. Pemilik mengatakan mutiara ini lebih berharga daripada berlian. Dia sangat gembira. Dia berkata, mutiara sebanyak yang kamu mau. Aku akan memberimu sebanyak mungkin. Dia kembali ke rumah, menyelinap ke kamar Ali. Ancam dia, selama dia bisa memberinya banyak mutiara, dia akan membantu Ali menjaga rahasianya. Namun saat ini, ibu tiri baru mengetahui bahwa hanya ketika Ali sangat kesakitan, mutiara menjadi lebih berharga. Dia ingin mendapatkan mutiara, dan secara pribadi mengatur kecelakaan pada ayah Ali. Itu juga suaminya. Dia berpura-pura membawa Ali ke rumah sakit, agar dia bisa mendengar penyakit ayahnya. Benar saja, Ali mau tidak mau berlari ke sudut sambil menangis dengan keras. Ibu tiri dengan cepat mengejarnya. Segera keluarkan kotak yang sudah disiapkan, ambil setiap mutiara dengan hati-hati dan masukkan ke dalam kotak.